Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Ada apa di pembelajaran 3 dan 4 ini? Kita bahas di pembelajaran ketiga. Nah, energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Nah, energi panas yang dihasilkan dapat menghangatkan bumi. Sebelumnya pun kita sudah mempelajari di pembelajaran sebelumnya mempelajari tentang manfaat energi matahari. Nah, jadi sumber energi matahari merupakan sumber energi terbesar dan sumber energi panas yang terbesar di bumi kita ini. Nah, anak-anak, energi matahari itu tidak akan pernah habis. Kenapa ya kira-kira? Kok bisa energi matahari tidak akan pernah habis? Karena matahari merupakan sumber energi cahaya dan sumber energi panas yang paling besar di bumi kita ini. Nah, jadi sumber energi matahari ini merupakan sumber energi yang dapat diperbarui. Jadi tidak akan pernah habisnya. Kemudian pagi hari adalah waktu yang sangat baik untuk berolahraga. Nah, jadi anak-anak ustazah semuanya, sinar matahari pagi itu sangat bagus untuk tubuh kita. Kenapa? Karena di pagi hari itu banyak digunakan oleh orang untuk berolahraga di pagi hari karena matahari pagi itu sehat. Nah, sinar matahari pagi mengandung vitamin D yang bagus untuk pertumbuhan tulang kita. Makanya kebanyakan orang berolahraga di pagi hari. Nah, kemudian ada teks. Coba kita baca dulu. Ayo membaca. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Apakah ada energi pengganti energi listrik? Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa kebanyakan energi yang kita gunakan di rumah yaitu energi listrik. Misalnya, ketika kita menggunakan TV, ingin menyalakan TV, itu menggunakan energi listrik agar bisa menyala. Kemudian ketika kita menghidupkan AC, itu kita menggunakan sumber energi listrik. Nah, makanya di rumah kita sering menggunakan sumber energi listrik. Nah, hak kita adalah mendapatkan sumber energi listrik dan kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat energi listrik. Agar apa? Agar tidak terlalu terbebani dengan biaya pengeluaran untuk bayar listriknya. Nah, selain bermanfaat untuk dikonsumsi, jeruk, apel, dan kentang dapat digunakan sebagai sumber alternatif. Nah, berarti selain kita makan jeruk, apel, dan kentang ini bisa juga kita gunakan sebagai sumber energi alternatif. Coba kita lihat bagaimana cara kita membuat sumber energi alternatif dari jeruk, apel, dan kentang. Nah, pada gambar yang di atas ini
tanpa 3 potong jeruk, apel, dan kentang. Nah, siapkan 5 potong kabel atau kawat dengan masing-masing panjang kurang lebih 10 cm, 1 bola lampu senter, penjepit buaya, seng, dan tembaga. Nah, anak-anak juga bisa dapatkan dari baterai bekas. Nah, kemudian anak-anak juga bisa menggunakan koin logam. Uang koin yang berwarna kuning dan putih sebagai pengganti seng dan tembaga. Berarti ada kutub negatif dan kutub positifnya. Nah, kemudian itu anak-anak bisa mempraktekkannya di rumah. Apakah berhasil menggunakan jeruk dan kentang dan apel sebagai energi listrik? Nah, bisa dipraktekkan di rumah ya. Tutorialnya banyak di YouTube. Kemudian kita masuk ke pembelajaran 4. Nah, jadi di pembelajaran 4 ini kita mengulang kembali di pembelajaran 2. Bagaimana hasil pengamatan yang kamu lakukan? Nah, apakah warga di sekitarmu sudah menghemat energi? Apakah ada di antara mereka yang menggunakan energi alternatif? Nah, jadi kira-kiranya di sekitar rumah anak-anak ustazah sudah ada yang menghemat energi? Sudah ada yang menggunakan energi alternatif? Misalnya, sumber-sumber energi alternatif itu bisa kita dapatkan dari sumber yang ada saat ini, seperti sumber energi matahari. Nah, energi matahari itu bisa digunakan sebagai tenaga surya. Jadi, jika kita tidak ada listrik, nah bisa digunakan energi alternatif matahari sebagai pembangkit tenaga surya. Kemudian air bisa kita gunakan sebagai tenaga pembangkit listrik. Kemudian angin juga bisa sebagai tenaga pembangkit listrik. Jadi sumber energi alternatif ini bisa kita dapatkan dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian Dayu punya cara khusus untuk menghemat energi. Nah, yang pertama, Dayu pastikan ukuran air yang diperlukan. Ketika air kurang kita perlukan, memasak kembali hal itu juga boros energi. Nah, jadi ketika Dayu ingin memasak air, memasak air berarti gunakan air secukupnya dan seperlunya saja. Nah, gitu. Kemudian Dayu juga menggunakan panci yang besar sesuai dengan air yang dimasak. Nah, wadah terlalu besar dan isinya yang sedikit akan membuang energi lebih banyak. Jadi, Dayu ini menggunakan panci yang besar yang sesuai dengan ukuran air yang ingin dimasaknya. Jika kita memasak air sedikit tetapi pancinya lebih besar, maka akan terjadi pemborosan, bisa terjadinya pemborosan gas, karena gas termasuk sumber energi minyak bumi, karena susah didapatkan, karena susah diperoleh, terus pengolahannya juga cukup lama, maka itu sama saja dengan
borosan, kita tidak menghemat energi, maka akan terjadinya kelangkaan ketika kita tidak menghemat. Kemudian yang terakhir, masak air dengan panci tertutup. Air akan cepat mendidih jika jadi ketika kita masak air dengan panci tertutup, maka air akan cepat mendidih. Ketika kita memasak air tetapi kita tidak menutup, maka akan terbuang sia-sia. Maka akan terbuang sia-sia energi panas tersebut. Nah, kemudian kemarin juga anak-anak ustazah sudah membuat poster. Nah, ustazah lihat cantik-cantik, bagus-bagus semuanya hasil karya anak-anak ustazah. Nah, begitulah contoh poster atau informasi yang kita berikan untuk para pembacanya. Ustazah ulangi, apa pengertian dari poster? Apa arti dari poster? Nah, poster adalah media publikasi yang berupa tulisan gambar atau tulisan dan gambar. Tujuannya untuk apa? Untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, ustazah rasa cukup sekian penjelasan dari ustazah. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.